Kajian kita terkait dengan kitab Afatul Lisan karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Afatul Lisan, bahaya lisan. Kembali bahwasanya mengawali kajian ini sabda Al-Mustafa Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia amat sangat terletak bagaimana kemampuan menjaga lisannya. Untuk itu selalu dalam bahasan kitab Afatul Lisan ini kembali untuk kita semua bahwasanya Al-Mustafa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking pentingnya menjaga lisan, dan karena kalau tidak dijaga bisa terjadi sebuah bahaya lisan yang bisa melukai, yang bisa membuat tidak nyaman di hati. Rasul Al-Mustafa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang iman pada Allah dan hari akhir hendaknya berkata yang baik-baik saja atau lebih baik diam. Ketahuilah bahwasannya apa yang keluar dari lisan kita merupakan gambaran, cerminan suasana hati kita. Karenanya ketika hati tenang, tentram, damai, ketika suasana hati terpenuhi dengan selalu terpaut pada Allah, zikrullah, insya Allah yang akan keluar dari lisannya pun terkontrol, yang baik-baik saja. Orang yang sering zikrullah, apakah dengan kalimat thayyibah, kalimat tauhid la ilaha illallah, ataupun dengan tasbih, tahmid, tahlil, takbir, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, atau karena sering senang selalu banyak berselawat pada Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ringkasnya, lisan yang sering banyak berzikir, terlebih bukan hanya lisannya, hatinya selalu terpaut pada Allah, maka spontannya aja beda. Spontannya beda. Contoh, saat kesandung sedang jalan, itu berbeda orang yang biasa zikrullah. Astagfirullah, keluar kalimat. Saat terkabung-kabung, masya Allah, subhanallah. Saat spontannya pun mendapatkan sebuah karunia yang dia inginkan, alhamdulillah, spontannya beda. Bukan
Bukan hanya itu, terkait interaksi sosial dalam berkomunikasi saat ada hal yang tidak membuatnya nyaman, spontannya juga beda. Biasanya manusia dia tidak nyaman apabila pertama tidak dihargai, kedua karena fitnah, ketiga dilukai, disakiti dengan kata-kata, biasanya spontan. Tapi karena jiwanya terbiasa terhias dengan zikrullah, dia mampu bisa menyikapi dengan baik. Apalagi kalau hadis al-Mustafa Nabi kita Muhammad SAW menghujam dalam kalbunya, terus senantiasa bukan hanya dipahami, tapi disadari sesadar-sadarnya, maka falyaqul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik-baik saja atau lebih baik diam. Sahabat-sahabatku sekalian, hadirin hadirat, bapak-bapak ibu sekalian, serta para pemirsa channel YouTube Masjid Istiqlal TV dimanapun berada, karena apa yang keluar dari lisan merupakan gambaran suasana hati, maka penting agar lisan ini terjaga. Kali ini terkait afatul lisan, bahasanya muaranya adalah muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah adalah al-ilmu bi anna Allah yasma'u wa ya'lamu wa yara. Muraqabah tahu dia bahwa sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui, Maha melihat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Alaq ayat yang ke-14, Alam ya'lam bi anna Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha melihat segala perbuatannya. Kemudian penting pula untuk dihayati, disadari, terus menghujam dalam kalbu kita firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-13, wa asiru qawlakum aw ij'alu bihi wa asiru qawlakum aw ij'alu bihi dan rahasiakanlah perkataanmu atau tampakkanlah. Innahu alimun bidzatis sudur, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Ditampakkan, tidak ditampakkan, dari perkataan kita Allah mengetahui. Artinya untuk menjaga lisan sekaligus bukan hanya lisannya yang dijaga saat bertutur kata, mengatakan yang baik-baik saja atau lebih baik diam, tapi muaranya kembali dari hati. Sebab ada
yang lisannya, tutur katanya baik dalam berkomunikasi, tapi hatinya berbeda. Artinya tidak sinkron antara hati dan perkataan. Akhirnya kalimatnya baiknya hanya lipstick semata. Yang terbaik adalah misalnya saat kita ditegur, saat ada sebuah komunikasi di mana tidak mengenakan kita, melukai hati kita, jelas tuntunannya wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila ada orang yang jahil mengatakan sesuatu kepada kita, kemudian apa yang dikatakannya tidak tepat, tidak benar, bukan yang sesungguhnya, melukai hati kita, qalu salam. Katakan, jawab dengan yang baik-baik saja. Tuh. Ya. Nah, jadi penting muraqabah. Apa itu? Gampangnya selalu kita merasa dalam monitoring Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita merasa dalam CCTV Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ma'akum aina ma kuntum. Dan ya Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Ya Allah, teringat kita Allah berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-77, wa ahsin kama sallallahu ilaik, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, termasuk perbuatan baik kita dengan lisan. Maka katakan yang baik-baik saja, kalimat-kalimat yang memotivasi, yang menginspirasi, tawasau bil haqq, tawasau bis sabr, saling nasihat, menasihati dalam kebenaran. Ingat, dalam bingkai kesabaran, jangan sampai kita keluar dari lisan ini adu domba kalimatnya, memfitnah kalimatnya, ataupun kadang kita asik timpali, kita dengarkan obrolan, informasi, sehingga saat kita bersama asyik kita menggibah. Ya Allah, hindari, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, termasuk untuk berbuat baik, berbuat baiklah dengan tutur kata, jangan sampai melukai. Nah, Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun dalam sebuah sabdanya, in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balawta min ladunni udra. Semulia-mulia iman seseorang adalah bahwa ia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama dia di mana saja berada. Karena Allah selalu bersama saat kita berdua, kita bicara yang tidak baik, kita merasa selalu bersama Allah. Saat kita sendiri pun selalu bersama Allah. Karena Allah memerintahkan pada kita, dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun kita diperintahkan untuk berakhlakul karimah. Maka salah satu akhlakul karimah kita hendaknya dalam melakukan interaksi dalam rumah tangga, pada tetangga, terhadap sesama, senantiasa menebarkan kedamaian, termasuk menebar
sebuah untayan kata yang penuh dengan keselamatan. Itulah karenanya saat kita jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kan kita doakan selamat atas kamu, semoga rahmat berkah Allah menghiasimu. Itu perlambang artinya dimanapun tebarkan kedamaian, tebarkan rahmat, kasih sayang, tebarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Dan untuk itu pula maka hendaknya agar kita bisa terbentengi diri ini, maka kita harus latih, perbanyaklah lisan ini dengan zikrullah. Dan apabila ada hal ihwal terkait saat kita berdua, bertiga di keramaian, ada sebuah hal ihwal yang sifatnya ghibah, hindari. Yang sifatnya adu domba, hindari. Percayalah, diam itu emas. Bukan berarti tidak berkata-kata. Usahakan, karena diam itu emas, saat berkata-kata mutiara. Artinya lebih baik diam jikalau dia harus katakan sesuatu yang menyejukkan hati. Ya, jadi penting, mendingan lisan ini pakai untuk banyak tilawah Al-Quran. Gunakan lisan ini untuk memperbanyak zikrullah. Pakai lisan ini untuk tawasul bil haq, tawasul bis sabr. Dan kalau sudah demikian, maka solusi terbaik agar kita senantiasa mampu menjaga lisan, terhindar dari bahaya lisan. Sebab kalau lisan sudah melukai, bisa lebih tajam daripada pedang. Akhirnya jadilah sesuatu hal, kalau tidak ingin kita dilukai, jangan melukai. Dan saat kita melukai seseorang dengan kata-kata, maka segeralah berubah. Saat ini juga kita doakan orang-orang yang pernah kita lukai, Allah senantiasa pandu bimbing dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.